Ini Ustaz, ada banyak pertanyaan Ustaz, gitu. Gimana sih tips membaguskan suara? Gitu. Pertama itu gimana tips membaguskan suara, dan yang kedua bisa nggak sih suara jelek itu bisa jadi bagus gitu Ustaz? Ya. Ya, bisa nggak? Apa yang pertama? Tipsnya. Suara bagus. Tips-tipsnya itu sebenarnya latihan. Sebenarnya intinya semua latihan. Latihan, benar. Bahwa itu yang nggak bagus juga, kalau latihan pasti bagus. Iya, benar. Ya, yang intinya Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya dari jauh dari Lampung bersama Ustadz Umar, Masya Allah ini bertemu dengan Ustadz yang senantiasa ditunggu-tunggu kehadirannya. Ya, banyak saat dari teman-teman itu bilang seperti ini, kapan nih katanya kunjungan ke Deng Syawal, seperti itu. Kapan collab sama Deng Syawal, lah seperti itu. Banyak seperti itu. Gitu. Alhamdulillah, ya Masya Allah beliau ini orangnya, kalau saya tuh kalau ketemu artis tuh kayak gimana gitu saat apa ya malu gitu kan, takutnya dicuekin gitu. Masya Allah ini beliau luar biasa terbuka orangnya, Masya Allah. Ini ruangannya muadzin di Istiqlal ini, nggak boleh sembarang masuk sini. Oh tuh kan, nggak boleh sembarang. Ini namanya tamu terkhusus ya. Masya Allah, tamu agung ini. Tamu agung, Masya Allah. Bawa ke sini. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz sudah berkunjung ke sini. Sama-sama. Kami Ustaz yang terima kasih. Ya, mudah-mudahan juga bisa ngumpul-ngumpul nanti, insya Allah kita ya. Saya kalau pernah saya ke Jambi lewat Lampung saya. Iya pasti itu ngelewatin. Di Bakahuni. 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 Lewat situ. Ya, Masya Allah. Oke, ada beberapa pertanyaan Ustaz gitu. Ya, sebelumnya ya teman-teman, ya, beginilah suasana di ruangan muadzin ya, khusus ya, Masjid Istiqlal, yang mana beliau ini di sini sudah bertugas kurang lebih 1 tahun Ustaz ya. Ya, jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun, Masya Allah. Ini nggak sembarangan yang bisa azan di sini. Tadi saya sempat bercandaan gitu kan. Katanya, Ustaz saya udah ada di Masjid Istiqlal gitu. Kata beliau, wah suara saya lagi kurang enak. Nah, saya bercandain tadi itu Ustaz. Udah saya gantiin aja gitu. Sebenarnya boleh katanya kalau kata beliau. Cuma kan di sini ketat Ustaz ya. Ketat. Makanya di sini kan 7 muadzin, 7 imam. 7 muadzin, 7 imam, Masya Allah. Dan tidak boleh dari luar 7 ini. Itu misalkan ya. kita halangan, wajib di konfirmasi ya, konfirmasi ke yang 7 ini. Misalkan kita lagi sakit, dikonfirmasi, nggak ada yang bisa, wajib kita datang. Masya Allah gitu Ustaz ya. Soalnya itu, tapi enaknya kita dalam sebulan cuma sekali aja tugasnya. Cuma 4 kali dalam sepekan kan, sekali datang, nanti pekan depan lagi. Seminggu sekali. Kalau untuk azan Jumat itu Ustaz gimana? Itu paling 1-2 kali dalam sebulan paling banyak. Di jadwal tapi tetap ya. Dijadwalkan juga Jadi dalam 2 bulan sekali, 2 bulan ya. Ya, kayak gitu aja itu. Ini sebenarnya anteng banget sebenarnya. Cuman itu kalau misalkan nggak ada yang bisa gantiin, ya kita mau acara siapapun itu nggak boleh. Kemarin kejadian Ustaz, pas Idul Fitri, pas habis umroh. Iya. Umroh, semua udah deal tuh, udah oke. Panitia dari Sulawesi udah ngirim 2 tiket. Udah ngirim 2 tiket, saya untuk sama kameramen. Terus untuk mohon maaf untuk masalah transportasinya udah ditransfer semua. Udah full, bukan DP, saya nggak minta apa-apa, dia langsung ngirim full. Begitu ini katanya biar Ustadz nggak kemana-mana. Oke, saya bilang ya udahlah. Begitu saya pulang, saya izin ke imam besar, ternyata apa kata imam besar? Nggak boleh. Aduh, cuman lah ini, saya bilang ini tiket ini sudah di dalam rekening saya ini, saya bilang. Cuman ya karena ada wakil presiden juga yang sholat di sini. Jadi nggak boleh kita keluar kecuali yang minta presiden, harus di atasnya. Oh gitu. Ya kan ini wakil presiden ya. Betul. Nggak boleh di bawahnya. Maka saya harus batalkan mau nggak mau. Dan akhirnya dibatalkan. Harus dibatalkan karena istilahnya ini adalah tugas negara. Tugas negara. Jadi insya Allah kita sebagai ini juga ya,
rasa cinta kepada negara kita Iya, betul. Indonesia ini. Masya Allah. Profesional Ustadz ya. Iya, karena ini kan bagaimanapun juga ini adalah masjid kebanggaan Indonesia. Betul, betul. Itu masjid terbesar di Asia Tenggara. Masya Allah, betul betul. Ya, mudah-mudahan ya bisa amanah di sini. Amin, Ustaz. Iya. Dan beliau salah satu orang pilihan Pilihan. di seluruh Amin, amin, Indonesia, amin, beliau amin. yang terpilih di sini. Luar biasa. Sempat anak tanya kan Ustaz ya gitu. Iya. Ustaz kok nanya, kok bisa Ustaz azan Istiqlal gitu. Penasaran itu. Ya alhamdulillah ya kita dapat kado dari Allah gitu kan. Masya Allah, Ya itu juga sebagai ujian juga untuk kita. Iya, iya. Mudah-mudahan bisa amanah karena itulah menjadi imam dan muadzin kan beda cerita. Iya, betul. Ada kita selama ini imam di Marinir Cilanda. Heeh. Ya, tapi luar biasa menjadi tugas menjadi seorang muadzin itu ternyata bukan sembarangan. Iya, iya. Ya, harus amanah karena harus lebih tepat waktu. Iya, betul Ustaz. Harus lebih tepat waktu. Kalau kita ngimamin ya orang azan masih bisa Iya. ngopi-ngopi dulu. Karena kita supirnya gitu ya. Masih karena kita sopirnya. Begitu kita muadzin baru wassalatu wassalamu alaik. Oh, udah ketar-ketir kita nih. Waduh. Soalnya jalan ke atas Iya, lumayan nih. betul, Lumayan, betul. lumayan. 5 menit bisa 5 menit. Jalan ke atas lumayan nih. Kalau buru-buru ngos-ngosan Ustadz ya. Nah, itu termasuk tadi saya udah aduh udah ini. Allahu akbar. Lagi serak aja suaranya mantap, Masya Allah. Allahu akbar. Ustaz, antum bisa setinggi itu suara itu belajar dari kapan sih Ustaz? Udah lama sih saya belajar tilawah itu dari SD dulu. Oh, soalnya dari tilawah kecil, Ustaz ya. Dari tilawah. Dasarnya kita memang dari Qori memang. Dari Qori. Dari Qori. Wah, kita kembangkan sampai ke PT IKI ke Jakarta. Memang niat kita justru saya dulu masuk di perguruan tinggi ilmu Quran itu saya cari jurusan tilawah. Tilawah. Ternyata nggak ada jurusan tilawah. Akhirnya ekstrakurikuler saja. Nah, saya diketawain itu aja. Makanya teman-teman termasuk tata usaha TU-nya PT IKI melihat kita saat ini, alhamdulillah dia sering ini, woi jurusan tilawah ya. Gitu dia ngetawain. Karena waktu saya daftar beliau yang terima namanya Pak Rosyid. Dia yang ketawa dia pas saya mau daftar jurusan tilawah. Oh nggak ada di sini. Ternyata ekstrakurikuler. Dari SD Ustadz ya, udah terlatih. Dari SD. Ini Ustaz, ada banyak pertanyaan Ustaz gitu. Gimana sih tips membaguskan suara? Gitu. Pertama itu gimana tips membaguskan suara, dan yang kedua bisa nggak sih suara jelek itu bisa jadi bagus gitu Ustaz? Ya. Ya bisa nggak apa yang pertama? Tipsnya. Suara bagus. ya. Bagus Ustadz. Tips-tipsnya itu sebenarnya latihan. Sebenarnya intinya semua latihan. Latihan, benar-benar. Bahwa itu yang nggak bagus juga, kalau latihan pasti bagus. Iya, benar. Ya, yang intinya harus ada pelatihnya, Ustaz. Harus ada pelatihnya. Ada guru ibaratnya. Harus ada Mentor, ya. gurunya. Ibaratnya tidak ada yang nggak kenal sama Messi sama atau Ronaldo. Iya, betul. Gimana dia tim pemain terbaik kan? Iya. Pemain terbaik dunia. Tapi ada nggak pelatihnya? Pasti ada gitu. Ada kan? Ada. Sekelas pemain terbaik dunia. Terbaik dunia. Ada pelatihnya. Nah kita pemain RW aja belum kan? Nah maka harus ada pelatihnya, harus ada yang membimbing. Ya apalagi sekarang ada juga istilahnya media sosial sudah banyak, tapi tetap aja harus ada yang membimbing. Iya, benar. Karena media sosial itu nggak bisa menegur, nggak bisa meluruskan. Misalkan kita latihan nih, kita ngikutin yang di media sosial. Iya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau misalkan kita salah kan, dia nggak bisa negur kita. Iya, benar. Nah, tapi kalau kita belajar sama Ustadz Arif, sama Ustadz Umar, oh itu kurang ke kiri tuh. Nah, ke kanan dikit, bisa. Nah, jadi harus ada gurunya. Dan waktu paling baik untuk latihan adalah subuh. Subuh hari. Subuh hari. Subuh hari. Subuh hari. Dan saya kerjanya dulu karena memang kita atlet juga ya, baik itu voli, takraw, tenis meja, Banyak berarti ada semua silat, bidang ya. taekwondo kita masuk juga. Termasuk itu juga Ustaz, itu mempengaruhi kan? Mempengaruhi kekuatan suara, mempengaruhi juga pelongnya suara. Benar. Berarti ada 4 tadi Ustadz ya. Iya. Dan tadi latihan, Ada gurunya, olahraga, olahraga, dan juga subuh. Ya latihannya paling bagus saat subuh. subuh. 4 itu penting Ya, Ustadz ya. dulu sering kita lakukan teriak di dalam
Kolam. kolam, atau kalau nggak ada pakai bantal, Pakai bantal di bekep. bantal dibekep gitu. Oh, gitu. Atau tangan kalau nggak ada bantal. Ya kan gede banget iya, kalau nggak di. Oh, itu fungsinya supaya Itu melatih suara. Melatih suara. iya iya. Dan juga justru kan ini kan ketahan. Ya, kita lawan. Itu melatih power. Aja yang pakai balon tuh, Sat. Ada Bisa Sat? juga, ada Bisa itu ya? untuk melatih napas juga. Nah. Ya kan? Iya, Kalau betul. balon itu ditiup untuk Tiup. untuk napas. Menjaga nafas bisa gitu. Ya. Kalau Ustaz Muammar dulu dari tiang ke tiang katanya. Lari. 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 Oh, Sambil teriak Sambil juga. teriak. Oh, ya, seperti yang antum tonton saya- tuh, tuh. itu Ada ya. media sosial. Nah. Oh, lari dari sambil tiang ke lari tiang. sambil Ya. Masya Allah. Jadi banyak trik-trik yang ini teman-teman. Intinya sebenarnya latihan dan harus ada gurunya. Guru. Ini intinya. Nah, itu intinya. Iya. Talaki langsung. Talaki langsung karena Rasul aja talaki langsung sama malaikat Jibril. Masya Allah. Artinya itu adalah pengajaran bahwasanya sebaik-baik ilmu adalah tidak ada yang melebihi ilmu talaki. Ya, betul. Iya. Walaupun katanya ada otodidak gitu ya. Wah, nggak ada. Nggak ada gitu ya. Itu Tetap namanya ilmu ladun. Itu hanya orang tertentu, nggak bisa untuk. Masuk walaupun autodidak tetap dia juga ngelihat Tetap. juga kan. Itu ada dia kan ngelihat ya. Ya. gitu. Itu pun prosesnya pasti beda dengan misalkan memang ada Langsung betul-betul. gitu. Iya, gurunya. Makanya kan dalam itu ilmu tasawuf itu yang kalau misalkan nggak ada gurunya, ya berarti orang belajar tanpa guru berarti gurunya adalah setan. Ah, iya. Karena seperti itu. Karena kalau misalkan salah, ya salah terus itu. Iya. Kadang nggak ada yang benerin. Iya, iya, betul. Kiri ya kiri aja. Ya kurang lebih seperti itu. Suara yang nggak bagus bisa bagus. Bisa jadi bagus. Ya karena ada pelatihnya yang nggak ada yang ngarahin. Iya. Oh kamu speednya kurang nih. Karena teman-teman yang harus kita pahami juga adalah kita harus menyesuaikan dengan karakter suara kita. Karena mungkin enak di suaranya Ustaz Arif misalkan bawain lagunya lagu Hijaz misalkan. Enak kita dengar tapi belum tentu cocok sama karakter suara kita. Iya, iya betul. Ya, jadi justru itulah gunanya guru yang